Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut, bagian ke-8, Cinta 100 Purnama. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hati sang penari. Manusia bisa memilih dengan siapa ia menikah. Namun ia tidak bisa memilih kepada siapa cintanya akan berlabuh. Namanya Nyai Gadis. Di mata orang-orang pada masa itu, Nyai Gadis adalah seorang yang telah menduduki tahta tertinggi seorang wanita. Berparas cantik layaknya bidadari, hingga dipinang oleh seorang demang tampan terkaya di kerajaan pada masa itu. Hampir semua pria akan terpesona dengan kecantikan Nyai Gadis. Bentuk tubuhnya yang menawan, aroma tubuh yang semerbak, hingga lenggak-lenggok gemulai tariannya yang membuat siapapun enggan untuk berkedip. Aku gak bakal pulang sebelum melihat Nyai Gadis menari, ucap seorang pria parubaya yang sudah menunggu sejak sore, bahkan sebelum pertunjukan dimulai. Mbah, ingat umur. Ya Ben, kalau saya ingat umur, kalian juga ingat istri di rumah. Tawa mereka pun pecah ketika saling mengetahui bahwa mereka bukanlah orang yang pantas untuk seorang Nyai Gadis. Namun setidaknya malam itu mereka masih bisa menikmati keindahan tubuh Nyai Gadis dalam tariannya. Puaskan mata-mata mereka, gadis. Selama mereka senang, tidak akan ada yang ingin mencoba menyentuh atau menjatuhkan kita. Baik, Mas. Nyai Gadis berlutut dan mencium kaki pria itu. Demang Wiguna, suami yang sangat dihormatinya. Para pemain gamelan yang bersiap mengiringi Nyai Gadis pun hanya bisa menggeleng takjub melihat ada seorang pria yang mampu membuat seorang Nyai Gadis itu bertekuk lutut. Ia bertekuk lutut dalam arti yang sebenarnya. Nyai Gadis mengikatkan erat-erat selendang di pinggangnya bersama suara gending yang mengalun. Ia melangkah dengan anggun mengikuti irama tembang yang mengiringinya. Nyai, kalau mau jadi istriku, ku berikan sawah dan 3 ekor kerbau, teriakan seorang pria tua memecahkan tawa di pementasan itu. Sadar diri. Kalau cuma sawah dan kerbau, Demang Wiguna bisa memberikan 10 kali lipat dari yang kamu tawarkan, kakek peot. Namanya juga usaha. Pria tua itu tersenyum sambil melirik Demang Wiguna yang juga mengerti candaan pria tua itu. Aroma dupa dan kemenyan tercium di sekitar panggung di pendopo sederhana di tengah desa itu. Tak hanya pria, bahkan wanita pun terkesima dengan tarian dan kemolekan bentuk tubuh Nyai Gadis. Semua menikmati pertunjukan itu, kecuali seorang pria yang memandang dari jauh, sambil mengasah pisau yang menjadi dagangannya. Ia hanya menatap sebentar dan kembali ke kediamannya di mulut hutan. Demang Wiguna menikmati tarian Nyai Gadis sambil mengagumi kemolekan tubuhnya. Hatinya begitu puas ketika membayangkan ratusan orang di sana hanya bisa menatap Nyai Gadis dari jauh. Sedangkan untuknya, setelah ini ia dapat menikmati setiap jengkal tubuh perempuan yang dikagumi semua orang di desa itu. Suara sorakan, siulan, hingga rayuan terdengar setiap Nyai Gadis meliuk-liukan tubuhnya mengikuti irama gendang. Semua itu adalah kesenangan yang hanya bisa dinikmati oleh warga desa yang tinggal di sana. Baru saja Nyai Gadis turun dari panggung, Demang Wiguna menarik tubuh Nyai Gadis, memeluk dan mencium bibirnya.
Ia tak mampu lagi lebih lama menahan nafsu pada istrinya itu. Kita masuk ke kamar dulu, Mas. Jangan di sini. Demang Wiguna tak peduli. Ia terus memeluk tubuh Nyai Gadis dan menciumi tubuhnya, sambil mendorongnya ke dalam kamar kecil yang terdapat di pendopo desa itu. Seandainya tidak perlu memikirkan rasa malu, aku akan membuat iri mereka semua dengan menikmati tubuhmu di hadapan mereka, gadis. Ucap Demang Wiguna yang terbakar hawa nafsu. Jika kau cukup gila untuk melakukan itu, aku pun akan patuh, Mas. Demang Wiguna melepas helai demi helai pakaian Nyai Gadis. Desahan wanita tercantik di desa itu terdengar setiap Demang Wiguna itu menjamak bagian kewanitaan sang penari itu. Dari gorden kain kamar terpantau bayangan tubuh Nyai Gadis yang telah menanggalkan semua pakaiannya dan tengah memuaskan suaminya itu. Untuk mereka, para pemain gamelan, bayangan sensual itu adalah tontonan istimewa yang hanya bisa disaksikan oleh mereka, orang-orang belakang panggung. Malam itu terlalu istimewa untuk warga desa. Pertunjukan itu benar-benar memuaskan mereka, dan semua itu adalah berkat seorang Nyai Gadis. Demang Wiguna yang sudah puas pun tertidur dengan pulas. Nyai Gadis mengenakan pakaiannya lagi dan memastikan tidak ada siapapun lagi yang berada di pendopo selain mereka. Dengan berhati-hati, sang penari itu meninggalkan pendopo dan berjalan menuju salah satu rumah di pinggir hutan yang bersanding dengan desa. Lampu minyak masih menyala dan seorang masih berjaga. Ia buru-buru memasuki rumah itu, rumah di mana kerajinan besi seperti pisau, parang, dan berbagai peralatan terpajang di dalam rumah itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Nyai Gadis segera meraih pria itu dan mencium bibirnya. Dengan penuh nafsu, ia menanggalkan semua pakaiannya dan memuaskan nafsunya pada pria itu. Cuma kamu, Mas. Cuma kamu yang bisa bikin aku puas. Desah Nyai Gadis yang sulit menguasai tubuhnya. Sabar, gadis. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang yang pantas untukmu. Aku gak peduli, Mas. Bahkan kalau aku harus membunuh Wiguna untukmu pun, aku akan lakukan. Wiguna mengangkat tubuhnya dan menjatuhkan tubuh Nyai Gadis di amben sederhana di rumahnya. Kini giliran dirinya yang memuaskan dirinya dengan tubuh kekasihnya itu. Aku tak pernah meragukanmu, gadis. Tak pernah sedikit pun saat kita bersatu. Tidak ada yang boleh memisahkan kita lagi, bahkan kematian sekalipun. Desahan Nyai Gadis memenuhi ruangan itu. Suaranya jauh lebih keras dibanding desahan yang dibuat saat hubungan dengan Demang Wiguna. Tidak boleh. Bahkan kematian tak boleh memisahkan kita. Mati pun, aku akan tetap bercinta dengan mayatmu. Teriak Nyai Gadis dalam kenikmatannya. Kejadian itu berlangsung singkat dan Nyai Gadis kembali ke kamar di mana Demang Wiguna beristirahat. Tak ada yang melihat, tak ada yang curiga. Siapa yang menyangka seorang yang diasingkan di pinggir hutan bisa mendekati wanita seperti Nyai Gadis? Dan siapa yang menyangka seorang Nyai Gadis yang hidupnya sempurna bisa jatuh cinta dengan orang seperti itu? Seorang pria yang hidup tersisihkan di pinggir desa, yang dibuang dari keturunan keramatnya, Raden Giri Sangkur. Garis darah yang dilaknat. Tidak sebentar seorang Giri Sangkur menjalin hubungan dengan Nyai Gadis. Pertemuannya di tengah hutan menciptakan rasa di antara Giri Sangkur dan Nyai Gadis. Nyai Gadis sedang melakukan ritualnya di sebuah sendang di tengah hutan. Sudah ada peringatan bahwa saat Nyai Gadis memasuki sendang, tidak ada siapapun manusia yang boleh memasuki hutan. Puluhan penjaga utusan Demang Wiguna akan berjaga di berbagai sisi hutan. Siapapun yang berani memasuki desa itu, dapat dipastikan nyawanya tidak akan bertahan lebih dari 1 malam. Nyai Gadis menikmati ritualnya dengan berendam di sebuah sendang keramat yang disebut dengan nama Sendang Banyu Sukmo. Ia menanggalkan semua pakaiannya
dan menceburkan seluruh tubuhnya di mata air yang begitu jernih itu. Saat tengah membasuh mukanya, samar-samar Nyai Gadis melihat seorang pria duduk bersilah di hadapannya. Seorang pria berbaju lusuh namun berwajah begitu tampan di matanya. Nyai Gadis pun mengurungkan niatnya untuk berteriak. Kau tahu, nyawamu tak akan selamat setelah malam ini atas perbuatanmu ini. Tidak perlu. Perasaan ini sudah mengacaukanku. Bila kau meminta, nyawaku pun akan kuberikan padamu. Mendengar jawaban itu, Nyai Gadis pun tertegun. Ia tahu begitu banyak pria yang rela memberikan harta untuk dirinya. Namun ia tidak pernah menemukan satu orang pun yang rela memberikan nyawa untuk dirinya. Di tengah lamunan itu, tiba-tiba Giri Sangkur menanggalkan pakaiannya dan masuk ke dalam sendang. Ia mendekat hingga nafasnya terasa di dekat Nyai Gadis. Jantung Nyai Gadis berdegup kencang. Entah itu rasa penasaran, kagum, atau apapun itu membuatnya memilih untuk tidak melawan. Ia membiarkan Giri Sangkur menyentuh tubuhnya hingga mereka saling memuaskan di tengah sendang itu. Purnama malam itu menjadi saksi sepasang pria dan wanita yang menemukan cinta sejatinya. Mas, tubuhku ini sudah dinikmati oleh Wiguna, dan ia akan terus melakukan itu. Kamu tidak keberatan? Tubuhmu ini hanyalah cangkang. Kalau aku hanya mencintai tubuhmu, saat aku mati, aku akan meninggalkanmu. Tapi perasaan ini tidak begitu. Aku berjanji akan membuat cinta ini abadi hingga tak ada satupun makhluk yang bisa memisahkan kita. Saat itu Nyai Gadis hanya menganggap perkataan itu sebagai ungkapan perasaan dari Giri Sangkur. Walau begitu, untuk Nyai Gadis perkataan itu sudah cukup untuk membuktikan perasaan pria yang bisa merebut hatinya. Tapi siapa sangka, perkataan itu lebih dari sebuah bualan. Sejak jatuh cinta dengan Nyai Gadis, Giri Sangkur menelaah kembali garis keturunan keramatnya. Ia mempelajari berbagai amalan dan ilmu yang bisa memuluskan jalannya untuk memiliki Nyai Gadis seutuhnya. Giri Sangkur pun menemui seseorang yang bernama Ki Purbawian, seorang guru yang mengabdi pada garis keturunan Giri Sangkur. Kau tahu mengapa kau diasingkan oleh garis keturunanmu? Tanya Ki Purbawian. Darah terkutuk dan ramalan itu, Ki. Konyol sekali mereka percaya dengan hal bodoh seperti itu. Mereka hanya ingin menyingkirkanku. Ki Purbawian menggeleng sambil menghela nafas. Ramalan itu sama sekali bukan hal konyol, Giri Sangkur. Jadi seorang Ki Purbawian juga tak sudi membantuku. Giri Sangkur berdiri dengan wajah yang kesal. Namun Ki Purbawian menghadapinya dengan tenang. Aku sudah berjanji setia kepada seluruh keturunan Giri Sangkur. Itu artinya aku juga akan membantumu. Aku hanya memastikan kau sadar bahwa ramalan itu benar-benar adanya. Mereka pun juga tidak mengerti. Mengasingkanmu dari garis keturunan Giri Sangkur tak akan merubah ramalan bahwa kau akan menghabisi seluruh terah Giri Sangkur. Aku tidak peduli dengan ramalan itu. Walaupun mereka mengasingkanku, aku akan tetap menggunakan nama Giri Sangkur. Tidak ada yang bisa melepaskanku dari darah leluhurku. Ki Purbawian tersenyum mendengar keegoisan Giri Sangkur. Benar, kau sampai hampir lupa dengan nama kecilmu, Pranawa Giri Sangkur. Selama 40 hari, Giri Sangkur berguru kepada Ki Purbawian. Selama 40 hari itu, Giri Sangkur berkelana ke beberapa tempat di mana makhluk-makhluk yang pernah melayani terah Giri Sangkur bersemayam. Apa ada yang menarik perhatianmu? Aku butuh yang lebih dari ini. Ternyata kau cukup gila. Giri Sangkur pun hendak menyelesaikan perjalanan itu. Namun sebelum ia pergi, ia melihat salah satu sosok yang membuatnya cemas. Siapa itu?
teriak Giri Sangkur tiba-tiba. Ki Purbawian menoleh ke segala arah mencari sosok yang dimaksud oleh Giri Sangkur. Ia pun menyadari ada makhluk di salah satu goa yang tengah mengawasi mereka. "Keluar saja, Giri Karang!" teriak Ki Purbawian. Sosok bayangan hitam melesat keluar dari goa di salah satu hutan belantara itu. Ia tak bertekuk lutut sedikit pun di hadapan kedua orang itu. Belum sempat Ki Purbawian berbicara dengan sosok itu, Giri Sangkur mendekatinya dan mengeluarkan pisaunya. "Hanya satu makhluk yang bisa membuatku cemas di hutan ini. Jadilah pengikutku. Kau tidak hanya akan mendapatkan darahku di satu kehidupan, tapi kau akan menikmati darahku dalam keabadian." Ki Purbawian terkejut mendengar tawaran dari Giri Sangkur. Ia hanya bisa menggeleng saat melihat muridnya itu menggoreskan pisau di telapak tangan dan meneteskannya pada bayangan Giri Karang. Giri Karang tersenyum lebar menerima tindakan Giri Sangkur. "Giri Karang tak berwujud. Ia adalah gelar. Manusia manapun yang kau tunjuk sebagai pemegang gelar Giri Karang akan mendapatkan kekuatan darinya. Berarti ia akan menyatu dalam wujud manusia." "Bagus, itu yang kubutuhkan." Giri Sangkur tersenyum. Saat itu Ki Purbawian menyadari bahwa rencana Giri Sangkur lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan kesaktian yang didapat dari Ki Purbawian dan Giri Karang yang mendampinginya, Giri Sangkur pun memulai perjalanannya sendiri. Ada satu tempat yang ia tuju, sebuah pulau kecil di mana nyawa ratusan orang pernah melayang karena penyakit aneh. Semenjak turun dari sampan yang ia naiki, Giri Sangkur sudah mencium bau yang begitu menyengat. Ia tahu bahwa beberapa saat sebelumnya masih ada kehidupan di pulau itu. Sebuah desa yang mengasingkan diri dari perkembangan peradaban di masa lalu. Penduduk desa itu melakukan sebuah kesalahan besar. Kepolosan dan kebodohannya membuat mereka membangkitkan makhluk terkutuk dari tanah itu. Dalam hitungan hari, kutukan itu menghabisi nyawa satu desa dengan mengerikan. Setelah kemunculan makhluk itu, leher warga desa mulai menghitam dan dalam satu malam kepala mereka akan terpisah dari tubuhnya. Giri Sangkur menyaksikan mayat-mayat yang terpisah dengan kepalanya. Ia mendatangi sebuah altar bekas ritual di mana makhluk terkutuk itu menanti kedatangan manusia bodoh yang ingin melakukan kesalahan yang sama. "Kau tidak mundur sedikit pun, bahkan setelah melihat mayat-mayat itu." Suara yang begitu gelap terdengar menyambut Giri Sangkur. "Aku bisa memberimu lebih dari ini," balas Giri Sangkur dengan tenang. Asap hitam pekat melayang mendekat ke arah Giri Sangkur. Perasaan kelam dan ketakutan mengelilingi dirinya. Namun ia bergeming. Ambisinya mengalahkan rasa takutnya. "Aku suka manusia sepertimu. Apa yang kau inginkan?" bisik makhluk itu. Giri Sangkur sadar bahwa wujud itu bukanlah tubuh asli dari makhluk itu. Asap hitam pekat itu adalah wujud kesadaran dari makhluk yang dilaknat Tuhan, yang menghuni neraka jahanam. "Abadi, jadikan aku dan Nyai Gadis abadi. Akan kuberikan apapun syarat yang kau minta." "Aku suka kebodohanmu. Aku lihat apa yang bisa kau berikan padaku." Makhluk itu pun mengelilingi tubuh Giri Sangkur. Asap hitam itu merasuk ke dalam tubuh seorang manusia yang menyatukan kutukannya dalam setiap nafasnya. Kekuatan gelap itu pun menyatu dengan tubuh Giri Sangkur. Setelah selesai dengan semua ritual itu, Giri Sangkur berbalik. Ia melihat Giri Karang gemetar melihat wujudnya saat ini. Makhluk yang mengabdi pada Giri Sangkur itu tak bisa membayangkan hal mengerikan apa yang akan dilakukan oleh manusia di hadapannya itu setelah ini. Di sebuah malam, pertemuan sepasang kekasih itu terjadi lagi. Nyai Gadis merasakan perubahan yang terjadi pada Giri Sangkur. "Penantianku tak akan lama lagi, kan?" Senyum Nyai Gadis di atas tubuh Giri Sangkur. "Apa ada
yang ingin kau sisakan? Katakan sebelum semua terlambat. Nyai Gadis menggeleng. Ia tidak membutuhkan siapapun lagi selain seseorang yang sedang menikmati tubuhnya itu. Purnama yang berwarna merah akan menjadi cahaya terindah yang menerangi pementasan terakhirmu. Berikan penampilan yang terbaik untuk mereka. Seperti katamu, kekasihku. Sebuah panggung berdiri dengan begitu megah di desa. Sebuah pementasan termegah yang pernah terjadi di desa itu. Demang Wiguna menatap panggung itu dengan bangga. Ia yakin para pengisi acara malam ini adalah yang terbaik dari yang pernah ada. Demang Wiguna tidak hanya menyajikan pagelaran itu. Ia bahkan menyembelih kerbau, kambing, dan banyak hewan ternak untuk dinikmati oleh warganya. Pementasan, sajian makanan, dan minuman yang memabukkan tersedia di sana. Ini akan menjadi pementasan terbaik yang akan mengukuhkanku sebagai Demang di sini seumur hidup. Demang Wiguna bangga. Demang Wiguna tidak menyangka bahwa pagelaran itu merupakan rencana yang dibuat oleh seorang Girisangkur. Sosok-sosok yang telah memilih jalan gelap akan bertahta di atas panggung itu atas rencana sang keturunan terkutuk itu. Lakukan tugasmu, Ki Jaruk. Perintah Girisangkur pada sosok dalang yang akan memeriahkan pementasan itu. Tenang saja, Girisangkur. Wayang yang kau berikan ini akan melakukan tugasnya. Malam itu di tangan sosok dalang bernama Ki Jaruk menari-nari wayang kulit yang dibuat dengan kulit warga desa pulau terpencil itu. Wayang yang menjadi perantara dari ketakutan, amarah, penyesalan dari warga yang mati dengan cara yang tidak wajar. Bersama dengan warga desa, sosok-sosok arwah dari pulau itu pun ikut menyaksikan pertunjukan yang dimainkan oleh Ki Jaruk. Sebuah permainan yang menghipnotis penonton-penontonnya hingga enggan untuk berkedip. Tanpa mereka sadari, jiwa mereka sudah dikuasai oleh Ki Jaruk. Tak ada satupun dari mereka yang merasa terpuaskan dengan pementasan itu. Hanya Demang Wiguna. Ia terpukau. Ia merasa bangga telah mengadakan pagelaran itu. Namun ia tidak menyadari bahwa dirinya lah yang akan menjadi acara utama dalam pertunjukan itu. Ki Jaruk tak lama menyelesaikan permainannya di jeda lakon yang ia mainkan. Nyai Gadis menaiki panggung untuk menyajikan tariannya di depan warga desa yang sudah bersiap oleh pertunjukan Ki Jaruk. Kali ini Nyai Gadis terlihat begitu bahagia. Ia menari di bawah pijaran cahaya purnama merah dengan begitu semangat. Tidak seperti pementasan sebelumnya. Kali ini penonton hanya terpukau tanpa berkata sepatah kata pun. Sedangkan Demang Wiguna setengah mati menahan birahinya menyaksikan tarian Nyai Gadis yang semakin menggila. Permainan kelompok gamelan alas kamulan menggerakkan tubuh Nyai Gadis dengan begitu mempesona. Nyai Gadis yang terbawa suasana semakin tersenyum manis dengan melepaskan ikatan rambutnya. Rambut indah itu tergerai memuka siapapun termasuk Demang Wiguna. Namun itu saja tidak cukup. Di tengah tarian Nyai Gadis melepaskan lapisan pertama kebaya yang ia pakai hingga keindahan bahunya terlihat jelas. Siapa sangka Nyai Gadis berniat menyajikan lebih dari itu. Sambil menari, ia menanggalkan satu persatu pakaiannya, memamerkan tubuh yang tak memiliki satu noda pun. Hanya sebuah kain selendang yang ia gunakan untuk menutupi bagian wanitanya yang begitu menggoda Demang Wiguna. Demang Wiguna tak mampu lagi menahan nafsu yang menguasai dirinya. Ia pun menerobos penonton yang tengah terhipnotis itu dan menghampiri Nyai Gadis di atas panggung. Aku harus menikmati tubuh itu. Tak peduli walau itu semua, itu kulakukan di atas panggung ini. Demang Wiguna benar-benar tidak berdaya dengan semua rayuan itu. Di atas panggung Nyai Gadis menari dengan terus menggoda suaminya itu. Ia menggerakkan tubuhnya dengan gemulai hingga menggesekkan bagian tubuhnya yang indah itu pada Demang Wiguna. Kali ini pria penguasa itu pun takluk.
Ia berlutut pada Nyai Gadis yang terlihat begitu menawan di hadapannya. Jari Nyai Gadis bermain di wajah Demang Wiguna, dan pria itu langsung saja menjilati jari indah penari menawan itu. Tak terhenti sampai di situ, Nyai Gadis menyodorkan kakinya pada Demang Wiguna. Dan saat itu juga, pria itu menjilati kaki Nyai Gadis dengan patuh dan dengan penuh nafsu. Tapi bukan itu pertunjukan utamanya. Ada seorang pria yang dipilih oleh Giri Sangkur sebagai wadah sang Giri Karang. Ia mengenakan topeng dan sudah berdiri di belakang Demang Wiguna dengan parangnya. Giri Karang pun menarik rambut Demang Wiguna dan membiarkannya menatap Nyai Gadis yang memamerkan tubuh indahnya itu. Lakukan, Giri Karang! Giri Sangkur berteriak. Tak lama kemudian, cerak, brak, tubuh seorang manusia terkulai di panggung dengan darah yang bermuncratan. Tubuh Demang Wiguna terjatuh terpisah dari kepalanya, sementara kepalanya masih berada di genggaman pria bertopeng itu. Tubuhku. Kepala itu masih berbicara. Ia masih hidup walau tak lagi menyatu dengan tubuhnya. Ia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Saat itu seorang pria mendekati Nyai Gadis. Ia memeluk Nyai Gadis dan menciumi bibirnya. Nyai Gadis pun membalasnya dengan penuh nafsu, seolah ia melampiaskan perasaannya yang tak terbendung. Jangan sentuh istriku. Teriak Demang Wiguna yang hanya bisa melihat pemandangan tubuh istrinya dinikmati oleh pria lain. Brak! Pria bertopeng itu menjatuhkan kepala Demang Wiguna dan meninggalkan panggung. Gadis, hentikan. Tubuhmu milikku. Hentikan. Amarah Demang Wiguna benar-benar menguasai dirinya. Namun ia yang tak lagi memiliki tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Kenikmatan ini tak pernah kurasakan darimu, Wiguna. Desah Nyai Gadis menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Giri Sangkur. Lakukan, sayang. Tubuh dan nyawa ini milikmu seutuhnya. Belum pernah Demang Wiguna melihat Nyai Gadis semenggoda itu. Nyai Gadis melayani semua permintaan Giri Sangkur yang tak pernah ia lakukan pada dirinya. Sudah, gadis. Sudah. Bunuh saja aku. Bunuh aku, gadis. Nafsu yang menguasai Demang Wiguna benar-benar menyiksa dirinya. Ia meyakini mati lebih baik daripada semua pemandangan yang mengerikan ini. Namun Giri Sangkur tidak membiarkannya untuk mati. Malam itu, kepala sang Demang menjadi saksi kematian seluruh warga desa yang ia pimpin. Giri Karang memisahkan satu persatu kepala warga desa yang terhipnotis oleh pementasan itu dan menumpuknya. Tidak, kalian pembunuh, kalian iblis. Teriak kepala Demang Wiguna yang masih terbaring di panggung itu. 130 kepala sudah siap, Raden. Giri Karang melaporkan perbuatan biadabnya itu kepada tuannya. Nyai Gadis dan Giri Sangkur yang sudah puas melampiaskan rindunya pun menuruni panggung dan menghampiri tumpukan kepala itu. Ia memanggil sosok yang bersemayam di dirinya dan menunjukkan kepala-kepala yang telah disiapkan sebagai bayaran atas sebuah perjanjian. Ini bayaranku, ucap Giri Sangkur. Asap hitam keluar perlahan dari tubuh Giri Sangkur. Ia membentuk sosok makhluk bertanduk dan melayang di antara tumpukan kepala itu. Kau cukup gila untuk seorang manusia. Manusia? Aku tak membutuhkan tubuh manusia yang akan mati. Aku butuh tubuh yang bisa membuatku dan kekasihku abadi untuk selamanya. Ki Jaruk, Giri Karang memilih untuk mundur saat melihat keberadaan sosok makhluk neraka itu. Mereka tahu dengan pasti
bahwa mereka berada di taraf yang begitu jauh dari perjanjian yang akan dilakukan oleh Giri Sangkur. Pagelaran ini adalah perjanjian kita. Lakukan pagelaran yang mampu memuaskan hasrat ribuan setan-setan di tanah ini. Banjir darah, tumpukan mayat, gelimang dosa. Semua harus tercipta di pagelaran itu. Semua itu harus kalian laksanakan 100 tahun sekali setiap bulan purnama bersinar dengan cahaya merah. Kalimat itu bahkan membuat Giri Karang dan Ki Jaruk merinding. Apa yang diminta oleh iblis itu bahkan di luar pemikiran mereka. Apa yang akan kau berikan? Kalian tidak akan mati dan menua sampai ada yang mampu membunuh kalian. Iblis itu menunjuk ke arah Giri Sangkur. Kau, tubuhmu akan abadi. Kematianmu hanya sesaat. Namun saat menjelang purnama merah, jasadmu akan kembali bangkit. Giri Sangkur masih belum puas dengan itu semua. Aku ingin lebih dari itu. Semua tak ada artinya jika kekasihku mati. Makhluk itu tertawa. Ia senang dengan ketamakan Giri Sangkur. Tubuh kekasihmu tak pantas bangkit dari mayat. Ia akan mati dan terus bereinkarnasi dengan membawa semua perasaan dan ingatan. Tubuhnya akan selalu baru di setiap kebangkitanmu. Mendengar jawaban itu, Giri Sangkur kesal. Bukan ini yang ku mau, iblis lanat. Buat tubuhnya abadi bersamaku. Itu yang kau janjikan. Mendengar balasan itu, iblis itu merubah perangainya. Sosoknya semakin gelap dan semakin besar dengan tekanan yang membuat mereka pucat. Apa yang kau katakan? Makhluk neraka itu pun menunjukkan tajinya. Kali ini Nyai Gadis dan Giri Sangkur merasa nyawanya berada di ujung kematian. Mereka benar-benar takut dan takluk. Nyai Gadis memeluk tangan Giri Sangkur dengan gemetar. Giri Sangkur benar-benar merasakan ketakutan Nyai Gadis. Sudah, Mas. Ini cukup. Ucap Nyai Gadis dengan suara yang bergetar. Giri Sangkur sadar, ia bukan dalam posisi yang pantas untuk tawar-menawar. Ia tidak ingin semua yang sudah ia lakukan sia-sia begitu saja. Baik, ku terima perjanjian ini. Iblis itu pun tertawa. Ia mengukir sebuah goresan di dada Giri Sangkur dan menanamkan pusaka mutiara hitam di jiwa Nyai Gadis. Ratusan jiwa yang mati di desa itu pun berteriak, meronta saat iblis itu mengambil jiwa mereka. Jiwa-jiwa warga yang selalu dimanjakan dengan nafsu itu harus menjadi budak iblis yang mengikat perjanjian dengan sosok Raden Giri Sangkur. Demang Wiguna tak bisa menahan kewarasannya. Kepala tanpa tubuh itu tak lagi memiliki pemikiran manusia dan berubah menjadi makhluk yang mengutuk dirinya sendiri. Nyai Gadis tak sudi melihat wajah pria yang sudah pernah menjadi suaminya itu. Raden Giri Sangkur pun mengenakan sebuah topeng pada setan yang tercipta dari kegilaan Demang Wiguna. Pagelaran itu sudah memuaskan Ki Jaruk. Ia melanjutkan pertunjukannya di sisi alam lain yang disaksikan oleh penduduk, sisi lain dari desa itu. Mereka yang tertawa melihat kebodohan manusia di pagelaran itu benar-benar menikmati dengan sangat persembahan dari Ki Jaruk. Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis pun mendapatkan apa yang ia inginkan. Mereka terus memuaskan hasrat mereka yang semakin gila. Aku ingin mengulang apa yang terjadi pertemuan kita, namun di kolam yang dipenuhi dengan darah. Aku ingin menikmati tubuhmu di atas tumpukan jasad-jasad wanita tercantik di kerajaan ini. Aku ingin desahanmu terdengar di antara teriakan nyawa yang terbakar. Kegilaan mereka untuk memenuhi nafsu mengorbankan begitu banyak nyawa. Kesaktian mereka yang semakin bertumbuh membuat pengikut mereka semakin banyak dan melakukan semua perintah yang mereka berikan. Kejayaan mereka berlangsung selama 100 tahun, hingga pagelaran Sewu Lelembut kembali diadakan. Wabah, bencana alam, hingga kematian yang tak terbendung
membuat keberadaan mereka diketahui oleh orang-orang sakti di tanah Jawa. Satu persatu dari mereka yang memiliki kesaktian berdatangan untuk membunuh Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis, namun tak ada satupun yang berhasil. Tak ada yang mampu menahan ilmu pemikat Nyai Gadis, dan tak ada yang bisa menyaingi Raden Giri Sangkur yang sudah mengasah kesaktian selama ratusan tahun itu. Sampai suatu saat, pendekar-pendekar dan bangsa asing yang sempat menguasai tanah ini menyatukan kekuatan dan memburu mereka dan membuat mereka kewalahan. Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis akhirnya melarikan diri ke sebuah hutan terkutuk, di mana jasad-jasad korban perang zaman kerajaan dimakamkan di sana. Tanpa mereka duga, kedatangan mereka dihadang oleh sosok roh yang menunggu hutan tersebut. Sosok kakek tua berambut putih yang mengasingkan dirinya dari dunia luar. Ilmu pemikat Nyai Gadis tak bekerja padanya, dan kesaktian Raden Giri Sangkur belum mampu mengimbanginya. Kenyataannya, roh itu bahkan tak mampu menguasai dirinya sendiri. Di tengah gelapnya hutan itu, tubuh Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis hancur, tercabik-cabik oleh sosok roh yang dikuasai oleh ajian Segoro Demit. Roh itu pun meninggalkan tubuh kedua makhluk yang bersiap menjemput kematiannya. Tidak terlalu buruk. Aku akan segera menemuimu di kehidupanmu berikutnya, Nyai. Iya, aku akan terlahir kembali dan mencarimu kembali. Kita akan menikmatinya dengan lebih gila lagi, balas Nyai Gadis. Raden Giri Sangkur sudah memberi titah kepada Giri Karang untuk menjaga Nyai Gadis di setiap kelahirannya. Ia akan memasuki tubuh seseorang yang akan mendapat gelar sebagai Giri Karang. Dan dialah yang akan memastikan keselamatan Nyai Gadis sampai kebangkitan Raden Giri Sangkur pada purnama merah 100 tahun berikutnya. Sebagian manusia setuju bahwa kehidupan adalah anugerah, tapi tidak semua manusia sepakat bahwa kematian adalah hadiah dari Sang Pencipta. Mereka menolak kematian dan mendambakan keabadian. Mereka memuja kenikmatan duniawi tanpa percaya kehidupan setelah kematian. Bagaimana bisa mereka berpikir untuk abadi di alam ini, padahal dunia ini adalah tempat di mana Tuhan menghukum iblis dan setan-setan yang melanggar perintahnya. Siapa yang menyangka ada manusia yang tak silau akan harta, emas, dan permata, tak tergiur dengan kekuasaan, namun rela menghabisi ratusan nyawa demi memuaskan nafsunya. Siapa sangka kesempurnaan yang diperoleh oleh seseorang wanita tak cukup untuk memuaskan dirinya. Dua tubuh terkutuk itu meregang nyawanya di sebuah hutan terkutuk, alas mayit. Sesuai yang dijanjikan, tubuh Raden Giri Sangkur akan bangkit dan dia akan mencari desa di mana manusia tidak mengenal penciptanya dan menghamba pada hawa nafsu. Sebuah desa yang akan menjadi penonton dari pementasan yang dinanti oleh ribuan makhluk tak kasat mata. Pagelaran Sewu Lelembut.